Saya Handai Banjar. Saya Ramdan Stino. Saya Nazar Farizi. Saya Arianda Pagini Fari. Pengertian wilayah atau regional. Oke, di awal tadi kita udah singgung mengenai wilayah. Tapi, kamu udah tahu belum apa yang dimaksud dengan wilayah? Dilansir dari buku tentang perencanaan dan pengembangan wilayah, karya Erna Rustiadi. Wilayah atau region adalah bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik khusus atau khas tersendiri. Karakteristik ini ditunjukkan oleh sifat-sifat yang berbeda. Contohnya seperti wilayah pertanian dan wilayah hutan yang kenampakan alamnya berbeda. Perwilayahan atau regionalisasi adalah suatu proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Klasifikasi atau penggolongan wilayah dapat dilakukan secara formal maupun fungsional. Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah harus memahami kondisi suatu wilayah karena setiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda-beda. Wilayah formal adalah konsep wilayah berdasarkan kesamaan atau homogenitas tertentu. Misalnya wilayah dataran tinggi, wilayah karst, wilayah tropis, dan wilayah subtropis. Wilayah formal yang juga disebut uniform region adalah suatu wilayah yang dibentuk oleh adanya kesamaan kenampakan, termasuk ke dalamnya kenampakan fisik muka bumi, iklim vegetasi, tanah, bentuk lahan, dan penggunaan lahan. Region formal ini bersifat statis. Bentuk lahan merupakan setiap unsur bentang lahan yang dicirikan oleh ekspresi permukaan yang jelas. Struktur internal menjadi pembeda yang mencolok bagi fisiografi suatu daerah. Berdasarkan pengertian bentuk lahan, wilayah formal dicirikan dengan wilayah yang memiliki kenampakan alam yang dominan dan seragam. Contohnya adalah daerah karst, dataran aluvial, dan gumuk pasir. Daerah karst merupakan suatu bentang alam yang secara khusus berkembang terutama pada batuan karbonat sebagai akibat proses pelarutan. Ciri-ciri utama dari karst yaitu lahan yang kurang subur untuk pertanian, rentan terjadi erosi dan tanah longsor, serta rentan dengan pori-pori erosi yang rendah. Dataran aluvial adalah dataran yang terbentuk akibat proses-proses geomorfologi yang lebih didominasi oleh tenaga eksogen antara lain iklim, curah hujan, angin, jenis batuan, topografi, dan suhu, yang semuanya akan mempercepat proses pelapukan dan erosi. Gumuk pasir merupakan gundukan pasir akibat pasir yang terhembus oleh angin. Angin bukan merupakan faktor satu-satunya. Faktor lainnya adalah aktivitas vulkanisme. Ketika sebuah gunung erupsi mengeluarkan material di antaranya pasir yang kemudian terbawa oleh angin dan menjadi sebuah gundukan. Jenis-jenis tanah. 1. Tanah regosol. Tanah regosol merupakan salah satu jenis tanah vulkanik, yakni tanah yang berasal dari hasil pelapukan bahan padat dan bahan cair dari gunung api. Ciri-ciri tanah regosol antara lain memiliki warna kelabu, teksturnya kasar seperti pasir, dan memiliki konsistensi lepas. Konsistensi lepas artinya ketika menggenggam tanah regosol maka tidak akan lengket di tangan. Selain itu, tanah jenis ini cocok sekali ditanami tumbuhan karena memiliki pH netral. Umumnya, tanah regosol dapat ditemukan di daerah pegunungan dekat dengan lereng vulkanik. 2. Tanah andosol. Mirip dengan tanah regosol, tanah andosol merupakan salah satu jenis tanah vulkanik. Ciri-ciri tanah regosol yakni berwarna coklat hitam, teksturnya halus, dan konsistensinya gembur. Selain itu, tanah ini memiliki permeabilitas sedang sehingga dapat menyerap banyak air. Maka, tak heran apabila tanah andosol memiliki kelembapan yang tinggi. Persebaran tanah andosol berada di wilayah vulkanik tetapi jauh dari lerengnya. Tanah andosol banyak ditemukan di pegunungan Ijen, Gunung Salak, dan Gunung Rinjani. 3. Tanah organosol. Tanah organosol merupakan jenis tanah yang terbentuk dari pelapukan bahan organik. Tanah organosol memiliki warna yang beragam, mulai dari coklat hingga hitam. Tapi, kenapa ya tanahnya bisa berwarna hitam?
Oke, jadi sisa-sisa tanaman yang mengalami proses pelapukan itu akan menghasilkan karbon. Nah, seperti yang diketahui bahwa karbon memiliki warna hitam. Selain itu, ciri-ciri tanah organosol yakni teksturnya halus, tidak terstruktur, dan konsistensinya tidak lekat. Jenis tanah ini memiliki tingkat pH 4, sehingga kemampuan untuk mengikat unsur haranya rendah. Dengan demikian, jenis tanah ini tidak cocok untuk ditanami berbagai tanaman. 4. Tanah aluvial. Tanah aluvial merupakan jenis tanah sedimen yang terbentuk dari batuan sedimen. Ciri-ciri utama dari tanah aluvial yakni berwarna coklat, konsistensi lekat, belum ada struktur, dan tekstur tanahnya yang beragam, mulai dari tekstur kasar hingga halus. 5. Potsol. Tanah potsol merupakan salah satu jenis tanah kuarsa, yakni jenis tanah yang berasal dari sedimen kuarsa. Ciri-ciri tanah potsol antara lain berwarna kuning keabuan, konsistensinya lekat, dan strukturnya gumpal. 6. Potsol merah kuning. Selain tanah potsolik merah kuning juga termasuk jenis tanah kuarsa loh. Ciri-ciri tanah potsolik antara lain strukturnya gumpal, kandungan kuarsa tinggi, dan konsistensinya lekat. Sesuai dengan namanya, jenis tanah ini pun memiliki ciri berwarna kuning dan merah. 7. Grumusol. Grumusol merupakan jenis tanah yang berasal dari pelapukan batuan karst dan vulkanik. Ciri-ciri tanah grumusol antara lain memiliki warna coklat hingga kehitaman. Teksturnya halus, konsistensinya lekat pada saat basah dan retak pada setiap kering, biasa ditemukan di Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur. 8. Mediteran merah kuning. Selain grumosol, tanah merah kuning juga berasal dari pelapukan batuan karst dan vulkanik. Ciri-ciri tanah ini antara lain berwarna coklat atau putih, mempunyai horizon B argilik, teksturnya halus, dan struktur gumpal. 9. Litosol. Litosol merupakan jenis tanah yang terbentuk dari pelapukan yang intensitasnya rendah. Ciri-ciri tanah litosol antara lain warnanya coklat, struktur remah, solumnya dangkal, dan teksturnya yang beragam. Persebaran tanah litosol berada di wilayah pegunungan dengan lereng miring. 10. Latosol. Latosol merupakan jenis tanah yang terbentuk dari pelapukan yang intensitasnya tinggi. Ciri-ciri tanah latosol antara lain berwarna coklat merah, memiliki horizon, solumnya dalam, dan teksturnya lempung. Iklim. Iklim adalah situasi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang dalam suatu kawasan atau zona. Iklim diukur berdasarkan kelembapan, curah hujan, suhu, tekanan atmosfer, dan arah angin. Secara keseluruhan, iklim di Indonesia adalah iklim tropis. Artinya, iklim di Indonesia termasuk hangat, cenderung panas, dan lembab di sepanjang tahunnya. 1. Iklim hutan hujan tropis dengan taraf curah hujan tertinggi. Iklim hutan hujan tropis yang juga dikenal sebagai iklim khatulistiwa adalah nama iklim lain untuk iklim tropis biasanya. Ditemukan di sepanjang khatulistiwa, kawasan-kawasan dengan iklim tersebut biasanya terdapat hutan hujan tropis. 2. Iklim muson tropis. Iklim muson tropis atau dikenal sebagai iklim tropis basah adalah jenis iklim utama dari klasifikasi Köppen yang dicirikan dengan rentang suhu tahunan yang kecil, suhu tinggi, dan curah hujan yang melimpah. Iklim muson tropis memiliki rata-rata bulanan suhu di atas 18 derajat Celcius setiap bulan sepanjang tahun. 3. Iklim sabana tropis yang memiliki taraf curah hujan terendah. Pada iklim sabana tropis atau juga biasa disebut iklim tropis basah dan kering, musim kemarau dapat menjadi parah dan sering memicu kondisi kekeringan yang dapat berlangsung selama hampir 1 tahun. Bioma yang sering muncul pada iklim sabana tropis adalah padang rumput bertabur pohon. 4. Iklim laut. Iklim laut adalah nama iklim khas yang terjadi di pantai barat di lintang tengah benua yang lebih tinggi.
Saat musim panas, daerah ini memiliki suhu yang relatif sejuk berdasarkan garis lintangnya, dan ketika sudah memasuki musim dingin, suhunya tidak begitu dingin. 5. Iklim tanah tinggi subtropis. Iklim tanah tinggi subtropis berada pada wilayah dataran tinggi atau pegunungan yang terletak di daerah tropis atau subtropis. Karena ketinggiannya, wilayah beriklim ini memiliki banyak kesamaan dengan iklim lautan, tetapi cenderung lebih kering. 6. Iklim tundra. Iklim tundra adalah kondisi rata-rata cuaca pada daerah kawasan tundra, wilayah tanpa pohon, yang diakibatkan oleh rendahnya suhu lingkungan sekitar. Vegetasi adalah beragam tanaman atau tumbuhan yang menempati suatu ekosistem. Dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia, vegetasi didefinisikan sebagai bentuk kehidupan yang terkait dengan tanaman atau tumbuhan. Vegetasi dapat bervariasi tergantung pada tempat dan waktu dan bergantung pada komposisinya. Macam-macam vegetasi. 1. Bioma taiga. 2. Bioma tundra. 3. Bioma hutan. 4. Bioma padang rumput. Dan kelima, bioma gurun. Wilayah fungsional adalah wilayah yang dicirikan dengan kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional. Wilayah fungsional disebut pula dengan istilah nodal region atau wilayah nodal. Definisi wilayah fungsional ialah suatu wilayah yang karakteristiknya dilihat dari adanya kegiatan yang berhubungan secara fungsional di antara beberapa pusat kegiatan di dalamnya. Hubungan fungsional itu pun bisa terjadi antara wilayah pusat atau inti dengan wilayah belakangnya, atau interland, yang mengarah pada kondisi saling ketergantungan. Aspek terakhir bisa dilihat dari arus pertukaran penduduk, barang, jasa, hingga keterhubungan sarana transportasi maupun komunikasi di antara kawasan pusat dan interland. Contohnya wilayah Jabodetabek. Secara fisik memang berbeda, namun secara fungsional saling berhubungan dalam memenuhi kebutuhan hidup di setiap wilayah. Perpindahan. Terdapat beberapa unsur yang menjadi pendorong berkembangnya wilayah fungsional dan saling mempengaruhi, yaitu 1. Perpindahan dari manusia dengan pikirannya dan juga perpindahan barang menyebabkan wilayah itu menjadi sangat dinamis. 2. Biasanya ada suatu lokasi yang menjadi pusat titik pertemuan antara perpindahan manusia. Titik lokasi itu sudah menjadi hal terencana. 3. Perkembangan wilayah semakin meningkat. Wilayah fungsional ini berkembang menjadi sangat luas. 4. Biasanya akan muncul jalur-jalur perpindahan itu sehingga membentuk menyerupai jaring. Nodal adalah suatu wilayah yang secara fungsional mempunyai ketergantungan antara daerah inti dan pusat dengan daerah belakangnya atau interland. Tingkat ketergantungan bisa dilihat dari barang, jasa, arus penduduk, dan faktor produksi, ataupun komunikasi dan transportasi. Berikut ini beberapa contoh wilayah nodal di Indonesia, yaitu Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Network atau jaringan. Jaringan yang dimaksud di sini adalah hubungan keterkaitan atau hubungan antara wilayah. Jaringan memiliki sifat fleksibel, sama halnya dengan wilayah fungsional yang bersifat heterogen dan dinamis, atau dapat berubah. Contohnya, hubungan kota dan desa. Sebagai contoh, kota dan desa tidak bisa berkembang atau berfungsi dengan baik karena keduanya saling membutuhkan. Kota membutuhkan pasokan makanan dan kebutuhan pokok yang dikirim dari desa, sedangkan desa juga membutuhkan beberapa pasokan kebutuhan penting dari kota. Sekian pembahasan dari kami tentang wilayah dan perwilayahan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum.